petugas di Rumah Sakit Sriwijaya hari ini diminta untuk sedikit menjelaskan ya, beberapa perbedaan dari pemeriksaan dari COVID ya, yang sedang heboh saat ini. Jadi kita akan coba untuk memberikan sedikit penjelasan ya, singkat dan jelas. Yang pertama mengenai PCR dan TCM ya. Ada juga mengenai swab antigen, rapid antibody dan tes serologi. Saya kelompoknya jadi dua dulu ya. Yang pertama PCR dan TCM. Jadi PCR dan TCM sama ya. Prinsipnya adalah sama-sama PCR, poly chain reaction. Jadi itu merupakan suatu pemeriksaan yang kita mencoba menggandakan amplifikasi dari DNA atau RNA dari virus. Nah, jadi di situ kita pakai metode namanya PCR. PCR pun banyak sekali macamnya. Ada PCR konvensional yang biasa, ada PCR yang rapid ataupun real time PCR ya, yang lagi booming ya, ataupun PCR yang endpoint yang biasa saja. Tapi kita di sini saya tahunya bahwa PCR di sini dipakainya adalah real time, karena real time itu sangat cepat dan juga kita bisa melihat perubahan dari grafiknya secara langsung saat pemeriksaan sedang berlangsung. Jadi ada juga namanya TCM ya. TCM itu sebenarnya hanya istilah, artinya bahasa Indonesia adalah tes cepat molekuler. Jadi tidak pasti itu adalah alat baru, bukan, tapi itu sama-sama disebut PCR juga, metodenya sama. Tapi TCM ini dikenal orang karena ada bantu dari pemerintah dalam proses TB ya, TB tuberkulosis. Maka TCM ini kan sudah menyebar di mana-mana. TCM ini sangat praktis, alatnya kecil, mampu memeriksa pemeriksaan bakteri TB itu dalam waktu 2 jam. Dan ternyata saat lagi adanya COVID, TCM juga mampu memeriksa COVID tersebut ya, dengan cara sama, dengan caranya real time PCR. Jadi sama ya. Jadi bukan berarti TCM itu alat berbeda, metodenya beda, bukan. Sama-sama real time PCR. Yang jelas mungkin konotasinya itu adalah kebanyakan orang menganggap itu alat beda, jelas sama ya. Jadi PCR sama TCM sudah jelas ya, sama-sama metode PCR, tapi TCM itu merupakan suatu panggilan yang merupakan singkatan dari suatu alat, tapi ujung-ujungnya sama, PCR juga ya. Yang kedua, lagi heboh juga lama-lama dulu rapid test antibody ya. Kemudian ada namanya swab antigen yang terbaru ini, WHO baru meng-approve bahwa antigen swab bisa dipakai untuk diagnosis COVID terutama di daerah-daerah ataupun di negara-negara yang proses PCR-nya tidak lancar ya, seperti kepulauan yang jauh-jauh seperti itu ya. Ada juga yang namanya tes serologi ya. Jadi ketiga ini sama. Jadi sama-sama kalau kita kelompokkan secara garis besar merupakan pemeriksaan imunoserologi. Kalau rapid test berarti pemeriksaannya sangat cepat, itu rapid namanya ya. Pakai darah, mulai darah dari jari ataupun darah dari vena. Yang jelas rapid itu sangat cepat, bisa ditunggu sampai 15 menit ataupun mungkin setengah jam ya. Namun tergantung bahannya sekarang. Kalau bahan dari PCR tadi ya, swab, semuanya swab, tidak ada yang darah kalau PCR ya. Untuk COVID terutama PCR-nya adalah swab dari nasu dan orofaring. Nah, kalau untuk serologi ini ada dua macam. Kalau rapid test antibody bahannya adalah darah. Jadi di situ mau melihat apakah ada terbentuk namanya imunoglobulin ya. Ada dua macam, imunoglobulin G atau M. Kalau M itu penanda infeksi yang akut sedang berlangsung. Kalau M mungkin bisa infeksi lampau ataupun mungkin pertahanan tubuh kita terhadap suatu penyakit ya. Makanya tidak aneh kalau orang sudah sedang COVID, tes rapid antibody, maka IgG-nya akan bertahan cukup lama, sekitar 6-7 bulan ya. Ataupun mungkin juga bisa lebih lama lagi. Jadi untuk orang yang sudah terkena COVID disarankan ya untuk mengetahui kesembuhannya dengan PCR ya, bukan dengan rapid antibody. Antibody ini butuh waktu lama untuk dihilangkan imunoglobulinnya ya. Yang kedua namanya swab antigen. Kalau swab antigen itu kita mencari bukan antibody ya, tetapi kita mencari antigennya. Antigen itu berupa apa? Bisa berupa kapsul dari si virus ataupun dari coronanya ya. Intinya itu adalah materi genetik yang kita cari. Nah, di sini kita gunakan adalah antibody monoklonal terhadap antigen yang kita ingin cari ya. Jadi bahannya bukan darah, tapi bahannya adalah sampelnya swab, sama kayak PCR. Makanya ada yang bilang nanggung, dok, ML PCR aja, kan sudah ada swab, langsung PCR saja. Iya, di tempat kita sudah ada PCR-nya. Kalau tidak ada, kita pakai swab antigen. Karena memang untuk menunggu PCR ini cukup lama ya, terutama kalau di daerah tidak mungkin ada PCR-nya. Jadi untuk dirujuk ke rumah sakit ataupun ke lab BBLK cukup butuh waktu, ataupun mungkin bisa 1 minggu, lama sekali. Makanya WHO baru meng-approve namanya swab antigen ya. Tapi ya bahannya dari
swab ya, dari swab nasu dan orofaring. Yang ketiga tadi serologi ya. Serologi itu jadi bukan berarti pemeriksaan yang beda. Itu memang suatu istilah ya, istilah pemeriksaan imunoserologi. Jadi kalau dibilang serologi berarti kita memeriksa secara menggunakan antigen antibody ya. Kita mencari dengan cara melakukan kita nanti antibody, kita mencari antigen ya antibody itu reagennya. Kalau kebalikan juga seperti itu. Jadi intinya adalah sama ya, tes serologi termasuk antigen, tes antibody juga termasuk tes serologi. Jadi merupakan suatu hal yang tidak beda, sama. Yang membedakan hanya tadi ya, kalau antigen bahannya adalah swab, kalau antibody darah. Nah, jadi demikian teman-teman, diharapkan semua bisa memahami. Mungkin secara singkat saja, karena ya mungkin kalau terlalu dalam lagi nanti bisa makin bingung ya. Yang jelas kalau kita mau mencari tahu lebih dalam, saya sarankan mencarilah textbook ataupun mungkin jurnal-jurnal yang sudah approve oleh WHO ya. Jangan kita cari pakai hal-hal yang tidak tahu apakah kebenaran dari sumbernya ya, supaya kita punya info yang lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Baik, terima kasih. Sampai di sini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Salam sehat selalu, jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Selamat sore.